Jangan dengan mudahnya mengucapkan kata cerai. Coba tenangkan diri, renungkan dan pikirkan serta pertimbangkan dulu. Karena penyesalan selalu datang di akhir setelah kita merasakan kehilangan. Kami benar-benar tidak bisa melanjutkan hidup seperti dulu lagi. Perceraian adalah pilihan yang paling bijak bagi kami. Lagi pula tidak ada beban dengan masalah anak, karena kami belum memiliki anak. Hari ketiga setelah kata cerai terucap, kami pun menyelesaikan masalah ini. Dia istriku adalah teman sekampus. 3 tahun lamanya kami berpacaran, hingga akhirnya menikah. Hanya saja ada satu masalah. Walaupun sudah bercerai, kami tetap tinggal bersama, dikarenakan dia belum mempunyai tempat tinggal sendiri. Aku merasa geli ketika memikirkan itu. Bagaimana tidak, meski sekarang sudah bercerai, tapi kami tetap tinggal dalam satu atap, yaitu rumah dengan satu kamar tidur, satu ruang tamu, dengan sepasang pria dan wanita yang bukan lagi suami istri di dalamnya. Pada malam pertama, tidurku cukup nyenyak. Betapa nyamannya malam itu, karena tak ada seorang pun yang menggerutu. Namun akan lebih nyaman lagi jika sofa di rumah kami itu adalah sofa yang empuk, bukan sofa kayu yang membuat leher sakit dan nyeri pinggang saat bangun di pagi hari. Ketika aku hendak ke kamar mandi, aku mendengar suara percikan air di dalam. Dasar perempuan tengik. Entah sejak kapan dia punya kebiasaan buruk ini, mandi sebelum tidur di malam hari. Sudahlah, lupakan saja. Bagaimanapun aku sudah terbiasa. Gumamku. Langsung saja aku masuk ke kamar mandi tanpa memikirkan apapun. Baru saja hendak membuang air kecil, tiba-tiba dia berteriak. "Ada apa sih pagi-pagi teriak-teriak?" Kataku sedikit terkejut. Sampai air kencing pun tertahan karena kaget mendengar teriakannya. "Memangnya kamu tidak melihat aku sedang mandi ya? Memangnya ada pria yang kencing ketika ada wanita sedang mandi?" Katanya sambil menutup tubuhnya dengan handuk dan membuka tirai. Dia langsung menggerutu sembari menuju ke arahku. "Ngapain sih teriak-teriak? Kan ada tirai shower. Memangnya aku bisa melihat? Jangan terlalu lebay juga. Ini kan bukan pertama kalinya aku kencing saat kamu sedang mandi. Lagi pula sudah 3 tahun aku sudah melihat lekuk tubuhmu. Dengan mata merem juga, aku tahu persis seperti apa bentuknya. Jadi tidak perlu juga mengintip, bukan?" "Kamu," sahutnya kesal dengan suara tertahan. Dengan tubuh dibaluti handuk, dia keluar dari kamar mandi sambil membanting pintu. "Dasar perempuan cerewet, siapa juga yang mau menikah dengan perempuan temperamental sepertimu?" gumamku. Seusai buang air, aku pun bergegas ke kamar tidur, karena pakaian kerjaku masih tergantung di lemari. Tapi siapa sangka, perempuan itu mengunci pintunya dari dalam. Setelah cukup lama mengetuk pintu, akhirnya pintu pun dibuka, dan aku segera mengenakan pakaian siap berangkat ke kantor. Sudahlah, lupakan saja. Bagaimanapun juga sudah cerai. Biarkan saja, gumamku saat ingin menegurnya. Setengah jam kemudian, ia pun keluar dan tampak terlihat cantik dengan balutan busana cerah serta bibir yang dipoles lipstik merah dengan paduan kulitnya yang putih bening. Sayangnya semua kecantikan itu merusak citranya sendiri hanya karena dia melotot kepadaku saat keluar rumah. Dan gara-gara setengah jam ini, aku pun terlambat ke kantor untuk pertama kalinya. Selepas kerja, aku jalan-jalan untuk menghabiskan waktu. Meski membosankan, tapi jauh lebih baik daripada melihat muka cemberutnya. Sampai jam 9 malam aku baru pulang setelah makan semangkok mie di sudut jalan. Setibanya di rumah, aku melihatnya masih duduk di ruang tamu. Dan tak disangka, dia tersenyum ketika melihatku berjalan masuk. Melihat itu, aku ragu-ragu untuk duduk di depannya.
Tapi ya Tuhan, dia juga menyeduh secangkir teh untukku. Apa sebenarnya maksudnya ini? Terlintas dalam benakku sebuah pepatah kuno, pisau yang tersembunyi dalam senyuman. Ungkapan berupa nasihat untuk selalu waspada dengan kata-kata manis dan senyuman yang dibuat-buat. Karena kata-kata manis dan senyuman paling sering membuat orang jadi lengah dan mudah terjerumus ke dalam jebakan. Hari ini setelah aku merenung sejenak, ada baiknya kita membuat surat pernyataan. Sekarang kita bukan suami istri lagi. Meskipun sekarang aku numpang tinggal sebulan di rumahmu, tapi menurutku, surat perjanjian itu perlu kita sepakati bersama untuk menghindari kesalahpahaman dan kejanggalan di antara kita. Katanya menjelaskan. Sambil bicara dengan lembut, dia mengambil selembar kertas dan mengibas-ibaskannya di depanku. Bacalah, jika tidak ada pendapat, kamu tanda tangani. Kita masing-masing pegang selembar surat pernyataan ini, ujarnya. Aku membaca isi surat pernyataan itu. Pasal 1, ketika salah satu pihak sedang menggunakan toilet, pihak lain tidak boleh masuk dengan alasan apapun. Pasal 2, masing-masing tidak boleh mengadakan kontak tubuh ke pihak lain dengan dalih apapun. Aku menghitung pasal demi pasal yang dibuat olehnya. Total ada 26 pasal. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu tolong tanda tangani. Dia bahkan telah menyiapkan pena. Awalnya aku ingin marah padanya, tetapi setelah dipikir-pikir, tidak ada gunanya juga. Bagaimanapun, dia hanya tinggal 1 bulan di rumah ini. Sabar saja, nanti juga akan berlalu. Gumamku sambil memandangnya dengan tatapan dingin, kemudian menandatangani surat perjanjian itu. Oh ya, karena sudah tanda tangan, aku akan berhenti memasak untukmu selama aku tinggal di sini. Dengan adanya perjanjian itu, hari-hari yang aku lalui pun menjadi serba tidak nyaman. Aku merasa apa yang ingin aku lakukan menjadi terbelenggu, tidak bebas, dan aku harus selalu berkeliaran di luar untuk mencari tempat makan. Apa dia pikir aku akan berterima kasih hanya karena memasak untukku? Mimpi saja kau. Aku tidak akan makan masakanmu selama sebulan. Memangnya aku akan mati kelaparan? Gumamku. Meski begitu, tapi agak ngiri juga. Setiap kali jalan-jalan aku selalu mencium bau makanan dari rumah orang lain. Hari demi hari berlalu seperti itu, dan tidak terasa 1 minggu berlalu dengan tenang setelah hidup terikat dalam perjanjian seperti itu. Suatu hari aku pulang bekerja. Kebetulan aku melihatnya sedang bersiap keluar rumah. Mau pergi ya? Tanyaku basa-basi. Sebenarnya aku tidak suka melihatnya keluar malam-malam begini, apalagi pakai parfum. Iya, Lily bilang mau mengenalkan seorang teman padaku. Gimana menurutmu pakaian yang baru kubeli ini? Bagus kan? Sahutnya sambil memandangi dirinya di depan cermin. Ya, indah sekali. Paling cocok untuk memikat pria idiot, kataku sambil menyindir. Kamu... Mukanya mulai menunjukkan ekspresi kesal padaku. Hanya saja segera setelah itu, dia pergi sambil tersenyum dengan sinis. Ya, bagaimanapun aku sekarang single. Aku bebas kencan dengan pria manapun. Dan pasti ada sosok orang yang menyayangiku. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Lebih baik pikirkan kebahagiaanmu sendiri, katanya sambil menatapku. Kalau begitu aku doakan semoga kamu sukses mendapatkan pria idiot malam ini. Jika dia menghadiahkanmu sebuah villa, aku juga mau numpang tinggal 2 hari. Hei, kok begitu sih ngomongnya? Jangan-jangan kamu cemburu ya? Katanya sambil tertawa. Ya sudah, sana pergi.
Jangan berdiri di depanku, sahutku sambil membukakan pintu untuknya. Dia melirikku sekilas sambil berjalan keluar. Setelah pengganggu itu pergi, aku nonton pertandingan bola favoritku. Tapi entah kenapa hatiku jadi risau. Masa sih aku cemburu? Aku tertawa pada diriku sendiri. Kenapa berpikir begitu? Kan aku sendiri yang meminta untuk bercerai. Setelah 2 jam kemudian dia pulang. Wajahnya tampak kusut ketika berjalan di depanku. Dia langsung menuju ke kamar tidur dan tidak keluar lagi. Mungkin langsung tidur. Dia pulang dengan suasana hati yang buruk, berbalik dengan aku yang justru merasa gembira. Makan tuh kencan, gumamku senang sambil berbaring di atas sofa. Di tengah malam aku terbangun oleh jeritannya. Baru saja hendak melihat apa yang terjadi, aku melihatnya menerjang keluar dengan balutan piyama dan melompat ke sofa, bergelayut manja di leherku dengan badan gemetar. "Ada apa?" tanyaku sambil menepuk punggungnya. "Kecoa." Aku langsung mengerti mendengarnya. Meskipun wanita ini sangat galak padaku, tetapi dia sangat takut dengan hewan kecil seperti kecoa, tikus, kucing, anjing, dan binatang kecil lainnya. Setiap melihat binatang seperti itu, dia pasti menjerit dengan perasaan takut. "Tenang sayang, jangan takut," kataku lembut menghiburnya seperti dulu. Aku akan membasmi kecoa itu, namun aku kembali lagi menghampirinya karena takut temukan seekor kecoa pun di kamarnya. Baru saja duduk di atas sofa, dia langsung bergelayut manja di leherku lagi. "Sudah mati ya?" tanyanya dengan bibir gemetar sambil menitikan air mata. Tetapi di tengah cahaya malam yang redup, serasa ada bunga bermekaran diiringi rintik hujan. "Ya, sudah kubunuh kecoanya. Jangan takut, kembalilah tidur. Besok kita masih harus kerja," kataku membohonginya, karena aku tahu sifatnya. Kalau aku bilang tidak melihat kecoanya, dia pasti akan memaksaku untuk mencarinya sampai dapat. Kalau sudah begitu, jangan harap aku bisa tidur lagi. "Aku takut, aku tidak mau kembali ke kamar tidur," katanya. "Kamu lupa ya kita sudah bercerai. Selain itu kamu juga melanggar pasal 2 dalam surat pernyataan. Kamu sudah menyentuh tubuhku," kataku dengan nada dingin. Dia diam sejenak mendengar ucapanku. Lalu sambil menggigit bibirnya dia berkata, "Maaf," dan berjalan kembali ke kamar. Dan seperti biasa, lagi-lagi terdengar suara bantingan pintu ditutup. Aku duduk termangu cukup lama di sofa. Dan tiba-tiba aku menampar mulutku sendiri. Aku berusaha tidur, tetapi sama sekali tidak mengantuk. Samar-samar aku mendengar isak tangisnya dari kamar. Masuk atau tidak, aku agak ragu-ragu. Dan lagi-lagi aku menampar mulut besarku ini. Kalau memang aku pria sejati, seharusnya aku masuk ke kamarnya. Aku membuka pintu kamar dan melihatnya menangis sambil mendekap selimut. Aku duduk di sisi tempat tidur dan dengan lembut bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi?" Terus terang saja, aku juga tak tega ketika melihat linangan air mata membasahi wajahnya. "Untuk apa kamu kesini? Bukankah kita sudah bercerai? Aku tidak butuh perhatianmu. Pergi sana keluar," teriaknya histeris sambil menimpuku dengan bantal. "Maaf atas ucapanku tadi. Maafkan aku ya," kataku memohon.
Aku tidak peduli kenapa sikapnya seperti itu. Aku bersikeras memeluknya dan dengan lembut mencium air mata di wajahnya. Perlahan dia mulai tenang dan tidak lagi mengerang galak seperti tadi. Dia membalas pelukanku, bergelayut di leherku, dan mulai menangis tanpa henti dalam pelukanku. Akhirnya sambil terisak, dia menceritakan sebab kesedihannya malam itu. Ternyata Lili temannya itu mengenalkan ia dengan seorang pria yang sudah tua dan tak tahu diri. Tak lama setelah duduk, tangannya mulai gentayangan kemana-mana. Bahkan Lili temannya itu membujuknya. "Kamu kan janda, terima saja pria itu. Memang aku sudah bercerai, tapi apakah lantas harus merendahkan harga diri? Kenapa kita bercerai?" Tanyanya terisak sambil mencengkeram leherku. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya, karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Meskipun leherku cukup sakit dicekiknya, tapi tidak sampai membuatku mati sesak. Lagi pula tidak ada kesempatan lagi dicekik olehnya. Karena nanti kita tidak akan tinggal bersama lagi, kataku dalam hati. Akhirnya kami pun lelah dan tertidur. Saat bangun, tampak matahari sudah menyingsing dari ufuk timur. Ternyata kami tidur dalam posisi saling berpelukan sampai pagi. Melihatnya masih tertidur pulas, aku tak mau mengganggunya, tak mau membuyarkan mimpinya. Sepertinya sudah bertahun-tahun tidak merasakan kehangatan seperti ini. Semakin lama waktu kebersamaan dua orang sudah bercerai, semakin hambar rasanya. Ketika siuman di pagi hari, tanpa disadari, tiba-tiba saja aku terbayang hari-hari yang pernah dilalui bersama dulu, di mana kami selalu terbangun secara tiba-tiba dalam kesibukan, sambil menggerutu dan bergegas menyiapkan segala sesuatu untuk berangkat kerja. Namun kenapa kebersamaan dulu itu bisa berakhir seperti sekarang ini? Apa gerangan sebabnya? Tanyaku dalam hati. Tak lama kemudian, dia pun bangun dari tidurnya. Saat bangun, tiba-tiba dia seakan menyadari sesuatu, lalu melepaskan pelukannya. Terlihat rasa malu di raut wajahnya. "Pagi," sapanya lembut. Aku sendiri juga buru-buru melepaskan pelukan dan bergegas turun dari tempat tidur. "Semalam, tidak ada yang terjadi semalam. Ayo segera bangun dan mandi, kalau tidak nanti telat ke kantor," kataku menyela kebingungannya. Setelah kebersamaan malam itu, aku merasa hubungan kami telah mengalami perubahan yang halus. Saat pulang kerja, kebetulan aku melihat ada yang menjajakan kue ketan di pinggir jalan. Seingatku itu adalah kue kampung halamannya, dan aku pun membeli beberapa. Hanya saja setelah itu, apa aku harus segera pulang atau seperti sebelumnya, jalan-jalan dulu menghabiskan waktu baru pulang? "Pak, kue ini paling enak dimakan dalam keadaan hangat. Kalau sudah lama, rasanya sudah tidak enak," kata si penjual mengingatkan saat mengembalikan uang kembalian. Aku pun segera pulang. Sesampainya di rumah, aku melihatnya sedang memasak. Ya, aku membelikan kue kesukaanmu. Kebetulan aku melihat kue ini saat pulang kerja," kataku panjang lebar kepada si dia yang sedang sibuk di dapur. Dia berjalan keluar dari dapur dengan ceria, mengambil sepotong dan memakannya. "Cuci tangan sana, masakannya sudah siap." Perasaanku bergejolak tak menentu, antara bingung, senang, ketika melihat masakannya di atas meja. Kalau dihitung-hitung, sudah lebih dari 20 hari aku makan di luar. Masakannya benar-benar harum dan menggoda selera. "Makanlah,"
Pintanya menyuruhku makan. Aku mengambil mangkuk dan sumbit. Pelan-pelan makannya, jangan sampai tersedak. Ayo minum supnya, katanya sambil menyodorkan semangkuk sup untukku. Hidangan ini cukup segar, ayo dimakan, katanya sambil mengambilkan untukku. Kamu tampak kurus akhir-akhir ini. Jangan makan di luar lagi, sudah mahal, tidak higienis lagi. Lebih baik makan di rumah saja, ujarnya lembut dengan penuh perhatian. Kataku tertahan. Tidak apa-apa, aku juga sudah terbiasa. Kamu santai saja sambil nonton TV, biar aku yang bereskan semuanya. Aku menyeduh secangkir teh, kemudian menyeduh satu lagi untuknya. Selesai mencuci piring dan merapikan meja makan, dia duduk di sampingku. Aku menyodorkan secangkir teh yang telah kusiapkan untuknya. Acara TV apa yang kamu sukai? Tanyaku sambil memegang remote control. Tumben sikapmu agak beda hari ini, sampai-sampai aku tidak terbiasa, katanya sambil terkekeh. Mendengar sindiran candanya, aku menggaruk-garuk kepala sambil menahan malu dengan sindirannya. Aku dulu jahat ya? Jahat? Tidak ada yang bilang kamu jahat kok, tapi kamu malas. Sekarang kita sudah bercerai, tapi kamu lupa harus mencuci pakaianmu sendiri. Kamu juga tidak mikir siapa yang setiap hari mencuci pakaianmu. Kedepannya nanti kamu harus belajar mengurus diri sendiri. Cerai? Ya, kita sudah bercerai, sahutku pelan seakan bergumam dan tidak berbicara lagi. Dia juga tiba-tiba berdiam. Malam itu, kami duduk bersama sambil menonton TV selama 3 jam. Diam, tidak saling bicara, tidak mengubah saluran, dan kami tidak ingat lagi acara TV apa yang ditonton. Tiga 30 hari akan segera tiba. Pada hari ini, setelah makan dia memberitahuku bahwa dia sudah menemukan tempat tinggal yang baru dan bisa pindah nanti pada hari Minggu. Hatiku seketika terasa hampa dan hampa. Aku duduk di sofa sambil melihatnya bolak-balik mengemasi barangnya. Ruangan rumah tampak berantakan. Kami belum berbicara satu sama lain apa yang akan ditinggalkan. Tiba-tiba saja aku ingin tahu, tapi tidak aku tanyakan. Kamu kemasi dulu barang-barangmu, aku keluar sebentar, kataku sambil berjalan keluar pintu tanpa menunggu responnya lagi. Langit di luar rumah sangat cerah, secerah pada saat bermain layang-layang 3 tahun lalu. Sinar mentari di luar rumah sangat terang dan hangat, seperti 3 tahun silam kala itu. Ada banyak pasangan di luar rumah, dan kita juga telah merajutnya dengan manis seperti itu selama 3 tahun. Mah, om itu sedang menangis, kata seorang bocah yang berjalan di sampingnya. Aku mengusap mataku dan berusaha tersenyum. Mata om kemasukan pasir ya? Aku tersenyum pada diriku sendiri, kemudian berjalan pergi. Sampai menjelang malam, aku masih berada di luar dan berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba ponselku berdering, sebuah pesan singkat darinya. Masakannya sudah siap, ayo kita makan bersama untuk terakhir kalinya. Aku bergegas pulang ke rumah. Tidak ada cahaya di ruangan. Dia menyalakan lilin di atas meja, hidangan yang lezat dan sebotol anggur merah. Dia mengenakan gaun rendah hitam yang aku belikan untuknya saat menikah. Sudah 3 tahun kita menikah, tapi belum pernah minum anggur bersama. Setelah malam ini aku akan pergi. Bisakah kita minum bersama sekali ini?
katanya sambil mengangkat gelas. Kami tidak banyak bicara, lagi pula apalagi yang mau dibicarakan. Sebanyak apapun kata-kata yang diucapkan, tidak dapat mengubah akhir dari kebersamaan kami besok. Sudahlah, lupakan saja. Tidak perlu dipikirkan lagi, minum dan makan. Kalau bisa minum sampai mabuk, saat siuman, dia sudah pergi. Bukankah kepergiannya itu yang selalu kuharapkan? Bukankah aku selalu tidak suka dengan wanita yang cerewet itu? Seharusnya aku senang. Karena tidak akan ada lagi orang yang selalu mengoceh tiada henti di saat aku sedang menonton bola. Tidak peduli seberapa larutnya, menyuruhku tidurlah, inilah, itulah. Betapa nyamannya tanpa kehadirannya lagi, bukan? Tidak ada lagi yang bilang kakiku kotorlah saat hendak tidur, sebelum cuci kaki dan ocehan lainnya yang memuakan. Ya, seharusnya aku senang, dan tidak ada alasan kenapa aku harus bersedih hati. Tetapi kenapa anggur ini terasa pahit di mulut? Pakaianmu sudah kurapikan di lemari. Pakaian dalam dan kaos kaki ada di laci bawah tempat tidur. Kamu punya gejala sakit mah. Kalau memang harus begadang nanti, jangan lupa siapkan bekal makanan. Aku sudah membeli beberapa makanan sehari-hari di kulkas. Kamu harus belajar memasak sendiri. Jangan selalu makan di luar. Makan juga harus perhatikan gizi. Jangan selalu makan seadanya. Buku tabungan kita aku simpan di dalam rak mini depan tempat tidur. Masih ada puluhan juta rupiah. Biaya telepon, gas, air dan listrik bulanan itu dibayar melalui kartu ATM ini. Simpanlah baik-baik. Jangan sampai hilang atau lupa di mana taruhnya. Uang bulanan untuk orang tuamu sudah aku kirim. Untuk kedepannya nanti, jangan lupa kirim mereka uang secara rutin. Jangan lupa sering-seringlah telepon pada orang tua di kampung. Mereka sangat merindukanmu. Hari ini aku sudah menelpon mereka. Rematik ayah belakangan ini kurang baik. Obat yang aku belikan terakhir kali untuknya mungkin sudah habis. Ini adalah nama dan alamat toko obat itu. Jangan lupa besok beli beberapa dan segera kirimkan ke ayah di kampung. Aku tidak memberitahu mereka tentang perceraian kita. Nanti kamu saja yang cerita pada mereka, kalau sempat dan sudah dipertimbangkan secara matang. Tidak peduli apapun yang dikatakan ayah, ingat, jangan membuatnya marah. Ini sweater yang aku belikan untuk ayah ibu di kampung. Besok sekalian saja kamu kirim bersama obat untuk mereka. Dia memberi pesan dengan detail. Aku harap bisa mengingat setiap detailnya, tapi juga tidak ingin ingat apa-apa. Tiba-tiba saja aku merasa seperti orang idiot. Sudah 3 tahun lamanya aku tinggal di rumah ini, tetapi sekarang justru merasa asing. Aku mulai takut dan tidak tahu apakah aku mampu hidup sendiri. Ini adalah cincin yang diberikan ibu ketika kita menikah. Kalau yang ini adalah benda turun-temurun dari keluargamu, jadi aku tinggalkan. Tolong sampaikan maafku kepada ibu. Sebuah cincin jamrud hijau diletakkan di depanku. Sinarnya yang terang seketika menyilaukan mataku. Barang-barang yang kubawa sesuai dengan kesepakatan saat perceraian kita. Dia berdiri melihat sekeliling dan sambil tersenyum berkata, "Apa ada yang ingin kamu tanyakan?" Apa yang harus aku tanyakan? Aku tidak tahu. Yang ku tahu dia akan segera pergi di saat aku ingin menahan kepergiannya. Dia selalu bilang aku tidak seperti laki-laki, dan aku selalu berpikir ini adalah penghinaannya terhadapku. Tapi sekarang aku mengerti kalau aku memang tidak pantas disebut laki-laki. Aku seperti anak kecil
yang mengharapkan kebahagiaan dan ketenangan darinya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, lebih baik kita istirahat. Malam ini kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Besok pagi pegawai perusahaan yang membantu pemindahan rumah akan datang menjemput. Maaf, aku telah merepotkanmu selama sebulan tinggal di sini. Mulai besok pagi, kamu sudah bisa tidur di kamar dan tidak ada yang mengganggumu lagi. Aku termangu di tempat tidak tahu harus berbuat apa, hanya menganggukkan kepala, kemudian masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku menatap langit-langit kamar semalaman. Sinar mentari pagi mulai menembus ke kamar sunyi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan aku mendengar suara orang-orang mengangkut barang. Sayup-sayup aku juga mendengar dia menyuruh para pekerja untuk hati-hati. Sementara aku tidak bisa mendengar detak jantungku. Dia mengetuk pintu kamar. Aku biarkan dan tidak beranjak dari atas tempat tidur. Aku pergi ya, kelak harus bisa mengurus dirimu sendiri, katanya lembut dari luar pintu. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu rumah ditutup. Setelah itu kembali hening dan aku tidak mendengar suara apapun lagi. Kenapa kita harus bercerai? Kenapa kita harus bercerai? Gumamku dalam hati. Jangan lupa sering-sering kesini ya kalau sempat. Aku mendengar suara tetangga. Pria seperti apa aku ini? Pantaskah aku disebut laki-laki? Seberkas suara berseru dalam hatiku. Jika kamu pria sejati, kejarlah dia sekarang selagi sempat. Seketika aku beranjak dari tempat tidurku, berlari ke sisi jendela dan berteriak, "Tunggu sebentar, jangan pergi dulu." Aku bergegas menuruni tangga. Aku ingin menjadi seorang pria sejati. Dia berdiri di sisi mobil dan menatapku sambil tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Terima kasih sudah datang mengantarku," katanya sambil meneteskan air mata. "Kalau kamu pergi, lalu bagaimana denganku?" tanyaku sambil memegang lengannya. "Kita sudah bercerai," sahutnya singkat. "Tapi sekarang aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku berseru pada diriku sendiri dan memohon kepadanya. "Kamu yang meminta cerai. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini. Aku mohon padamu. Kamu laki-laki. Apa tidak malu menangis di depan begitu banyak orang?" katanya sambil mengusap air mataku dengan tangannya. Jari-jari tangan yang begitu dingin terasa. "Asal kamu kembali dan tidak pergi, aku ingin menjadi pria sejati." Waktu kebersamaan kita dari awal sampai sekarang boleh dibilang cukup lama. 6 tahun lamanya kita bersama. Tapi setelah menikah, kamu tidak lagi peduli padaku. Tidak pernah menanyakan apa yang kuinginkan. Tidak pernah bertanya apa yang aku pikirkan. Dan kamu merasa aku cerewet setiap apa yang kuingatkan kepadamu. Kamu selalu bilang hidupku monoton, tidak berwarna. Tapi tahukah kamu, aku juga lelah selama 3 tahun bersamamu. Aku memang mencintaimu. Tapi apa kamu tahu betapa sulitnya aku menjaga dan mempertahankan cinta ini? Maafkan aku, tolong beri aku kesempatan lagi. Kita mulai dari awal lagi ya. Aku telah melewatkan banyak kesempatan. Aku tidak ingin salah melangkah lagi. Kalau memang kamu mencintaiku, kumohon jangan pergi. Hatiku sakit. Kita sudah bercerai. Kecuali kamu melamarku lagi,
kalau memang kamu ingin aku kembali, katanya dengan ekspresi ganjil. Baik, kuturuti permintaanmu. Kumohon menikahlah denganku lagi, kataku sambil berlutut melamarnya untuk kedua kalinya. Kalau mau melamar itu, harusnya siapkan mawar dan cincin. Apa sudah kamu siapkan? Bunga mawar, cincin kawin. Ya Tuhan, kemana aku harus menyiapkannya sekarang? Salah satu tetangga kami kebetulan mendapatkan seikat bunga mawar tadi malam. Ayo cepat ambillah, kata seorang tetangga berseru kepadaku. Kemudian terlintas dalam benakku cincin giok warisan keluarga. Aku bergegas ke rumah tetangga mengambil bunga mawar, lalu segera pulang ke rumah. Tapi tidak kutemukan cincin giok warisan keluarga. Mengapa? Kenapa Tuhan mempersulitku? Oh cincin, di mana kamu sebenarnya? Gumamku tanpa panik. Aku terus mencari cincin itu di setiap sudut rumah, dan dia juga ikut mencarinya. Sementara para tetangga juga berbondong-bondong ikut menyaksikan keramaian ini. Aku meraih tangannya dan menyodorkan bunga mawar itu ke dalam pelukannya. Cincin itu belum aku temukan, tapi aku mohon kamu berjanji dulu. Dia bergumam dan tersenyum, lalu mengambil sekotak belutru hitam dari tasnya, dan perlahan-lahan membuka kotak belutru itu. Tampak sebuah cincin giok yang bening terang dan berkilau berdiri tegak di sana. Maaf, sepertinya aku membawa sesuatu yang tak seharusnya aku bawa, katanya sambil mendekap dalam pelukanku dan tertawa bahagia.